Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gianti. Kali ini saya akan sharing tentang jenis material. Di sini ada beberapa jenis material yang poin pentingnya saja yang saya ambil. Hal yang penting untuk diketahui sebelum merancang konstruksi dan membangun sebuah bangunan adalah mengetahui jenis-jenis material. Jenis material yang digunakan dalam sebuah bangunan ada yang alami, ada juga yang berasal dari pabrik. Yang pertama kita dari batu bata. Tentu semua tahu bahwa batu bata merupakan salah satu bahan pokok dalam sebuah konstruksi bangunan. Batu bata adalah bahan bangunan yang digunakan untuk penyusun dinding. Batu bata sendiri terbuat dari tanah liat yang dibakar hingga berwarna kemerahan. Ada juga bata-bata yang terbuat dari tanah biasanya, namun kualitasnya rendah daripada tanah liat. Terus sebagian bangunan sekarang ini ada yang beralih menggunakan gipsum, hebel atau bata ringan untuk jadikan dinding. Meski begitu, batu bata tetap menjadi bahan penyusun dinding yang paling umum digunakan. Terus yang kedua ada batu alam. Batu alam ini digunakan untuk pondasi biasanya. Terus fungsinya ini digunakan untuk pondasi dan mengecor alat untuk penyusun dinding. Jadi yang tadi pertama itu untuk dindingnya, kalau ini di bawahnya, struktur bawah. Pondasi yang menggunakan batu alam tentu akan lebih kokoh daripada menggunakan batu bata. Jenis batu alam ini memiliki peranan yang sangat penting dalam sebuah konstruksi. Terus yang ketiga ada pasir. Saat ini pasir menjadi bahan material yang sebuah bangunan yang berfungsi sebagai campuran semen untuk menyusun dinding, mengecor dan lain sebagainya. Keberadaan pasir di alam sangat melimpah, namun karena penambangan yang dilakukan secara tidak benar membuat kerusakan di alam. Tentu hal ini sangat merugikan bagi kita semua. Padahal jika penambangan benar kemudian melakukan restorasi dalam alam, kerusakan di alam dapat dihindari. Jenis pasir ini banyak banget, ada pasir Merapi, pasir putih, pasir kuning, dan pasir hitam. Tapi yang biasa kita sering lakukan di proyek, kita menggunakan pasir hitam. Pasir ini yang sangat bagus sebagai perekat dinding atau pondasi. Terus ada semen. Semen ini banyak banget atau bangunannya penting juga, karena kalau nggak ada semen kita tidak bisa kontribusi. Semen adalah material bangunannya yang diproduksi oleh pabrik. Macam-macam banget nih jenis semen, ada Gresik, Garuda, 3 roda, dinamik, Padang, sampai ada merah putih kayak gitu ada. Terus yang kelima ada besi. Besi ini bahan material yang diproduksi oleh pabrik, bahan dasarnya itu dari besi. Fungsinya itu sebuah untuk kolom, sloof atau untuk struktur ya. Ini banyak macamnya, ada mulai dari besi 6, 8, 10 sampai 12. Tapi yang untuk standar rumah biasa kita pakai 6, 8 sampai 10. Kalau yang 12 itu untuk gedung dan lain sebagainya. Terus ada juga material di sini genteng. Genteng juga sama kayak batu merah, terbuat dari tanah liat dan ada juga yang beton. Nah, kalau tanah liat ini kita sama fungsinya kayak yang bata merah, yaitu dibakar. Terus ada jenis lainnya yaitu tentang keramik nih, beragam banget nih macam-macam keramik. Keramik ini banyak banget, dari mulai ukuran sampai motif sampai apa, tergantung variasi. Terus cat juga ada, cat juga bermacam-macam, ada banyak variasinya dari mulai eksterior, interior dan lain sebagainya. Terus ada paralon, itu paralon lebih ke air ya, instalasi air bersih dan air kotor. Terus ada tanah uruk kayak gitu, itu tanah uruk macem banget lainnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.